Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 91. Melihat banyak penjaga keamanan yang jatuh ke tanah, Lin Ming melambaikan mereka untuk pergi dulu, kemudian berjalan ke Bai Xiangrui dan Huang Meixi, dan dengan dingin berkata kepada Bai Xiangrui, "Bai Xiangrui, sepertinya Anda tidak memiliki ingatan panjang. Apakah kamu lupa terakhir kali aku memintamu untuk keluar dari rumah Muyu seperti seekor anjing?" Petik 1. Kamu, Bai Xiangrui sangat marah sehingga dia ingin Huang Meixi segera membunuh Lin Ming. Tapi Lei Ming punya rencananya sendiri, dan dia tidak ingin Lin Ming mati dengan bahagia. Karena itu, ia juga sementara menoleransi bau mulut ini. "Oh, apakah Anda Lin Ming, tunangan Presiden Wu?" Pada saat ini, setelah melihat Lin Ming beberapa kali, Huang Meixi berbicara dengan cemooh. Dia tidak percaya bahwa bocah lelaki seperti itu bisa mengembangkan kekuatannya dan mengalahkan Lei Ming, tuan pertama kota Haizu. "Apakah kamu?" Lin Ming bertanya dengan dingin. Mata lelaki tua yang celaka itu di Wu Sunyi sangat celaka, yang membuat wajah Lin Ming sangat sedih. Dia juga melihat bahwa lelaki tua itu adalah seorang kungfu. Tentu saja, kungfu master milik kungfu masters, tetapi mereka tidak bisa menjadi lawan Lin Ming. Sekarang Lin Ming telah mengembangkan 5 utas Qi di tubuhnya, ia secara alami dapat memperhatikan sekilas yang mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Bersenandung, Huang Meixi tertegun sejenak, dan kemudian dia memberikan ham yang dingin dan akan bergerak. "Tuan, jangan khawatir. Bai Xiangrui tidak bisa membantu mengingatkannya saat ini." Huang Meixi mengerti dan menyingkirkan semangat pembunuhan itu. Kemudian dia menatap Wu Sunyi dan berkata, "Tuan Wu, harap tunggu. Saya akan menjadi pemimpin tim keamanan perusahaan Anda dan pengawal Anda." Petik 1. Kemudian dia melihat Lin Ming seperti orang mati, dan pergi. Segera setelah Bai Xiangrui membawa Huang Meixi ke lift, Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran semuanya lega. Ini adalah mata Huang Meixi yang membuat mereka merasa tidak mengenakan pakaian. "Tuan Wu, apakah kamu baik-baik saja? Pria tua celaka itu tidak melakukan apa-apa padamu sekarang?" Lin Ming bertanya tentang itu. "Saya baik-baik saja." Setelah mengguncang kepalanya, Wu Sunyi bertanya kepada Bai Muyu, "Muyu, adalah tunanganmu benar-benar Fang Xian dari keluarga Fang?" Setelah mendengar ini, Lin Ming juga melihat Bai Muyu secara tidak sengaja. "Anda tahu, dia tidak takut pada segalanya. Dia masih sedikit takut pada keluarga Fang di kota Yanjing, tetapi jika dia takut, dia tidak akan benar-benar takut." "Ini Fang Xian." Bai Muyu mengangguk, dan kemudian meminta maaf, "Tuan Wu, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal itu, tetapi Fang Xian adalah tunanganku, yang diakui oleh keluarga Bai. Dan aku tidak pernah menganggapnya sebagai tunanganku." Petik 1. Yah, kita tidak akan berbicara tentang orang yang tidak relevan dan hal-hal yang tidak relevan. Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya, menyentuh perutnya, dan kemudian berkata kepada Wu Sunyi, "Tuan Wu, mari kita makan malam lilin." Wu Sunyi tidak ragu-ragu untuk mengangguk, dan kemudian tiba-tiba berkata kepada Bai Muyu dan Chen Minran, "Anda harus bergabung dengan kami." Petik 1. "Halo, tunggu sebentar." Wajah Lin Ming berubah menjadi hitam. "General Manager Wu, bukankah ini makan malam candlelight kami? Silakan datang dengan Sekretaris Bai dan Sekretaris Chen." "Apa artinya ini?" Ya, aku mengundangmu ke makan malam cahaya lilin, tapi aku tidak mengatakan apa-apa lagi." Kemudian, Wu Sunyi berkata kepada Bai Muyu dan Chen Minran lagi, "Bagaimana dengan berkumpul? Saya memperlakukan langkah." Petik 1. Secara alami, Wu Sunyi tahu semua tentang pikiran Lin Ming. Dia hanya ingin makan dengannya sendirian, dan kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di hatinya.
Dia memiliki ingatan yang kuat untuk mengoleskan salep bau itu di wajahnya. Yah, karena ini memperlakukan Tuan Wu, tentu saja aku akan pergi. Bai Muyu berkata sambil tersenyum. Setelah melihat Lin Ming, Chen juga Minran tersenyum, sejak Bai aku akan pergi juga. Petik 1. Lin Ming memiliki tampilan pahit di wajahnya. Dalam hatinya, ia mengatakan bahwa Wu mengundang saya untuk makan malam lilin. Mengapa Anda bergabung dalam menyenangkan satu persatu? Ini sangat lucu. Sama seperti dia berpikir tentang hal itu, suara terdengar di pintu kantor. Anda sedang mendiskusikan kemana harus pergi, dan Anda tidak akan memberitahu saya. Petik 1. Melihat bahwa Jia Suangai akan datang, Chen Minran geraman. Dia tahu bahwa Jia Suangai dan Lin Ming telah memiliki hubungan. Meskipun upaya terakhir dan penderitaan Jia Suangai sendiri, Chen Minran masih agak tidak nyaman di dalam hatinya. Memperlakukan Presiden Wu untuk makan malam. Apakah Anda akan datang? Bai Muyu mengatakan pada saat ini. Tentu saja, tentu saja. Jia Suangai berkata dengan suara terus-menerus, dan kemudian bertanya, apakah ada hanya 4 dari kami? Tentu, ia mengacu pada dirinya sendiri, ditambah Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran. Alasan mengapa dia mengabaikan Lin Ming atas inisiatif sendiri adalah bahwa ia merasa bahwa prasangka Wu Yanyi melawan Lin Ming tidak akan membawa Lin Ming dengan dia. Terlebih lagi, 4 dari mereka tidak keindahan terbaik, tetapi mereka memiliki seorang pria yang tampaknya sedikit aneh dan eye-catching. Apa, hanya 4 dari Anda? Lin Ming tidak bisa membantu memutar matanya dan berkata, manajer umum Wu akan mengundang saya untuk makan malam sendirian. Ini Anda yang ingin bergabung. Petik 1. Oh, Jia Suangai agak terkejut, tapi dia tidak meminta banyak. Pada saat ini, Wu Sunyi tampak pada saat itu dan berkata, itu terlambat. Mari kita pergi. Saya sudah membuat reservasi. Petik 1. Finis tidak menunggu untuk beberapa orang untuk mengatakan apa, keluar dari kantor. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ia mengikuti beberapa langkah dan pergi ke Wu Sunyi. Dia berbisik, Wu, Anda benar-benar menghitung. Kau ingat, kita belum selesai. Cepat atau lambat, Anda akan memperlakukan saya untuk makan malam lilin saja. Petik 1. Wu Sunyi tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya dan tidak berbicara. Dia memasuki lift langsung. Di ruang sempit lift, ada 4 keindahan top notch, satu lebih indah dari yang lain. Di antara mereka, hanya ada satu orang, secara alami Lin Ming. Lin Mingmu tidak juling. Bahkan, darahnya mendidih dalam tubuhnya. Ia takut jika ia memandang lebih, dia tidak bisa membantu pendarahan keluar. Ding, pintu lift dibuka. Selusin karyawan menunggu lift di luar tiba-tiba berkumpul 4 keindahan di perusahaan kelompok Peng Yu, dan mata mereka melebar sejenak. Itu benar. Sebelum, perusahaan ini berdasarkan peringkat 3 keindahan, yaitu Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran. Sekarang Jia Suangai telah memasuki kelompok Peng Yu, dan secara alami menjadi 4 keindahan. Melihat 4 keindahan di ruang sempit, pemandangan hampir membutakan semua orang. Kedua karyawan laki-laki dan perempuan membatu dan mengawasi mereka keluar. Ketika Lin Ming keluar, orang-orang di sekitarnya menemukan bahwa ada seorang laki-laki di dalam lift, dan ia menjadi asisten pengawal Lin, yang sangat populer baru-baru, Lin Ming. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar meledak pot. Aku akan melawan cuaca. Asisten Lin Yanfu akan melawan cuaca. Petik 1. Bab 92. Itu tidak benar. Sebelumnya, Jia Suangai baru dan Chen Minran berjuang untuk Lin asisten untuk menjadi pacar mereka di gerbang bangunan. Selain itu, dia bahkan dipaksa untuk mencium Tuan Bai, tetapi sekarang dia masih ramai di dalamnya lift yang sempit dengan Tuan Wu. Petik 1. Oh, Tuhanku, jika Tuhan memberiku kesempatan untuk tinggal di lift dengan Tuan Wu, aku lebih suka tinggal 10 tahun lebih sedikit. Petik 1. Potong, tidak ada janji,
aku bilang kamu pergi ke asisten Lin untuk belajar seni. Petik 1. Aku berkata, asisten Lin benar-benar menentang surga. Kamu semua mengatakan apakah dia juga akan membawa Presiden Wu ke bawah. Oh tidak, harus dikatakan bahwa Presiden Wu tidak akan berjuang untuk menjadi pacarnya. Petik 1. Untuk sesaat, semua karyawan mengguncang kepala mereka. Mereka yakin ini tidak mungkin. Kalau tidak, mereka lebih bersedia percaya bahwa ada hantu dan alien di dunia. Tapi sudah cukup bagi mereka untuk menembak mata yang bisa membunuh orang di Linming. Mereka telah melihat pria menentang surga, tetapi mereka belum melihat orang-orang seperti itu menentang surga. 4 keindahan dari seluruh perusahaan grup Pengyu, kecuali Wu Yanyi, telah jatuh ke cengkeraman Linming. Di ruang makan, Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran, Jia Suangi for Beauties masuk, yang secara alami menyebabkan sensasi. Orang-orang yang makan dan para pelayan tidak bisa tidak melihat mereka. Dan untuk Linming, dia merasa sangat ingin tahu dan iri. Orang ini bisa makan dengan 4 wanita cantik dan mengutuknya karena tersedak ketika dia minum. Secara alami, Linming dapat merasakan banyak orang di sekitarnya. Tampaknya dia bisa membunuh matanya. Tapi dia tidak peduli sama sekali, tetapi dia tidak bisa menahannya. Terutama ketika dia berada di dalam mobil sekarang, dia mendengarkan ying-yingyan dan mencium aroma tubuh yang kuat dari wanita cantik. Dia hampir tidak mau mengemudi. Pada saat ini, darahnya masih mendidih, tidak bisa membantu mengatakan, semua orang, duduk dulu, aku akan pergi ke kamar mandi. Dengan itu, dia melarikan diri. 4 keindahan besar saling memandang, tampaknya jantung memiliki penampilan jiwa. Aku bersihkan, begitu banyak keindahan. Petik 1. Ya, ada apa? Kenapa ada 4 wanita cantik seperti itu? Tutut. Setelah beberapa saat, disertai dengan 2 panggilan, 2 pria tinggi dan kekar, mata menyala seperti bola lampu kecil, terus-menerus melihat Wu Sunyi 4 orang. Apa yang kamu lihat? Aku akan menggali mata anjingmu. Bai Muyu marah dulu, dan singa meraung. Oh, gadis yang seksi. Petik 1. Tidak, lihat suaranya. Seberapa keras dan indah itu. Pasti sangat menyenangkan untuk menangis di tempat tidur. Petik 1. 2 pria jangkung dan kekar tertawa. Aku berkata, kalian berdua akan menangis lebih asam nanti. Petik 1. Tepat saat ini, suara ringan terdengar di telinga mereka, yang membuat mereka menggigil. Aku bersihkan, hantu, bagaimana cara berjalan tanpa suara? Petik 1. 2 pria yang tinggi dan kekar memalingkan kepala mereka dan menatap Linming dengan marah, tetapi ketika mereka melihat bahwa Linming tidak sekuat mereka, dan dia berada di awal 20-an, wajahnya bahkan lebih dihina. Aku bersihkan. Saudaraku dan aku berbicara dengan wanita cantik. Ini urusanmu. Petik 1. Pergi, atau aku akan memberimu pemukulan yang baik. Petik 1. Mereka sudah menggulung lengan baju mereka. Mereka akan melawan Linming. Tetapi saat berikutnya, mereka berteriak hampir pada saat yang sama, wajah mereka memerah, dahi mereka memancarkan keringat dingin, dan tubuh mereka melengkung, menunjukkan pandangan penderitaan. Itu benar. Teriuanmu terdengar benar-benar asam. Linming tersenyum. Itu benar. Lin Minggang memberi mereka kaki di selangkangan. Aku akan menghapusnya, kamu menungguku. Petik 1. Kamu menunggu. Setelah beberapa saat, mereka menatap Lin Ming dengan ganas dan pergi dengan langkah yang mengejutkan. Melihat ini, kata Bai Muyu sambil tersenyum, dilakukan dengan baik, Lin Ming. Untuk menghadapi sampah seperti itu di antara pria, kita harus mengubahnya menjadi Kasim. Petik 1. Makanan akan muncul satu demi satu segera. Bai Muyu menyadari selera Lin Ming dan secara khusus memberinya 4 orang lagi. Wu Sunyi, Jia Suangai dan Chen Minran tidak terkejut melihatnya. Beberapa orang berbicara dan tertawa. Lin Ming tidak tahu betapa bahagianya dia. Mata di sekelilingnya tidak tahu berapa kali dia membunuh Lin Ming.
Dia meraung dalam hatinya, aku lap, bocah ini bisa makan dengan 4 keindahan top notch. Siapa yang bisa beruntung? Tepat ketika Lin Ming dan yang lainnya akan pergi setelah makan malam. Ini bocah bau itu. Petik 1. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Hula, lebih dari 10 orang dituangkan dari luar, masing-masing dengan parang di tangannya. Geng Serigala Merah bekerja di sini. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini dengan cepat. Petik 1. Seorang lelaki bekas luka mengaum, semua tamu di restoran ketakutan, tiba-tiba habis. Ketika Chen Minran melihat ini, dia menjadi pucat untuk pertama kalinya. Dia memegang pakaian Lin Ming dengan erat dan suaranya bergetar, Lin Ming, apa yang bisa kita lakukan? Ada begitu banyak dari mereka. Kita sudah mati. Petik 1. Jangan khawatir. Lin Ming mulai berolahraga dan berkata, yah, tepat setelah makan malam, aku bisa melatih tubuhku. Petik 1. Kamu lumpuh. Parang di tangan manusia bekas luka menunjuk langsung ke Lin Ming, apakah Anda menendang 2 saudara lelaki saya? Yah, ini aku. Cahaya A, senyum Lin Ming, sulit jangan kamu juga ingin aku menendangmu. Aku menyeka dan menendangmu. Orang bekas luka ini tidak bisa membantu tetapi meraung langsung, naik. Semua orang bersama, memotong pena jahat ini. Petik 1. Iya bos. Petik 1. Potong iblis sampai mati. Petik 1. Dalam ledakan raungan, selusin gangster kecil dengan parang semuanya bergegas menuju Lin Ming. Chen Minran tidak bisa membantu tetapi menjerit. Lebih dari selusin parang cerah memancarkan cahaya dingin, yang membuatnya menutup matanya. Adapun Wu Sunyi, Bai Muyu dan Jia Suangai, wajah mereka secara tidak sadar gugup, tetapi mereka tidak khawatir tentang Lin Ming. Pada saat ini, beberapa gangster pertama yang bergegas akan memotong helikopter di tangan mereka, dan Lin Ming mundur. Bang-bang, dalam suara terus-menerus, semua gangster kecil terbang keluar dan jatuh ke tanah. Kalau begitu, satu persatu, mereka berteriak. Oh, Tuhanku, mengapa bocah ini begitu kuat? Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Mengapa semua saudara lelakinya jatuh ke tanah? Lihat, bekas luka benar-benar terkejut. Keringat dingin keluar dari dahinya. Kemari. Pada saat ini, Lin Ming mengaitkan jari-jarinya. Dia seperti boneka yang terkendali. Dia berjalan beberapa langkah dan bertanya dengan bodoh, saudaraku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Berbaringlah di tanah, seperti telur, keluar dari sini. Petik 1. Meskipun nada-nada Lin Ming ringan, matanya membuat orang bekas luka berkeringat. Bab 93. Manusia bekas luka merasa bahwa jika dia tidak melakukannya, konsekuensinya akan mengerikan. Pergi, aku akan pergi, aku akan segera pergi. Petik 1. Kemudian dia berbaring di tanah, meletakkan tangannya di kepalanya, meringkuk, dan benar-benar diluncurkan seperti telur. Melihat bahwa dadu takut mati oleh Lin Ming, dia meluncur seperti telur. Secara alami, saudara-saudara yang lebih muda itu juga meluncur satu persatu. Adegan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Wu Sunyi dan 4 wanita lainnya membuka mata mereka, memandang Lin Ming dengan terkejut, mereka benar-benar mendengarkanmu. Yah, itu pencegahanku. Lin Ming mengangguk. Wu Sunyi, 4 orang. Saat itu, ketika ponsel berdering, wajah Lin Ming sedikit berubah secepatnya. Kemudian setelah dia menutup telepon, dia bangkit dan berkata, tampaknya kehidupan malam-malam ini ditakdirkan untuk menjadi kaya dan penuh warna. Petik 1. Tetapi mereka berempat dapat melihat warna yang bermartabat pada wajah Lin Ming dan kedinginan di mulutnya. Secara alami, mereka bisa menebak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, Lin Ming? Ada apa? Chen Minran bertanya dulu. Lin Ming memandang Wu Sunyi dan berkata, kakek saya telah diundang oleh keluarga Zhao untuk menjadi tamu. Petik 1. Apa? Wu Sunyi segera bereaksi. Dia berseru,
dan Teng berdiri dan berkata dengan marah, apakah keluarga Zhao mengambil kakekku? Apa yang mereka lakukan? Lin Ming menyeringai dengan dingin, mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa, dan kemudian dia tampak seperti tidak peduli. Dia hanya ingin aku pergi ke sana. Petik 1. Dia tahu bahwa begitu keluarga Zhao berani melakukan sesuatu kepada Wu Zonghua, dia pasti akan mencuci keluarga Zhao dengan darah. Ayo, mari kita pergi ke keluarga Zhao sekarang. Mereka mengatakan bahwa kakek saya mengawasi mereka berlatih seni bela diri di sekolah seni bela diri Yang Wei. Lin Ming Laita, Bento Gofes, Wu Smokei For secara alami dengan cepat menindaklanjutinya. Pada saat yang sama, sekolah seni marsial Yang Wei. Lin Ming akan berada di sini sebentar lagi. Zhao Guoqiang menutup telepon dan mengatakan sesuatu kepada Lei Mingyuan. Yah, Lei Ming mengangguk dari kejauhan, kali ini, bocah ini tidak akan bisa keluar. Kungfu Master Huang yang mengerikan dengan 3 roboh ki pasti akan mengalahkan Lin Ming seperti anjing mati, berbaring di tanah tak bergerak. Pada saat itu, kita akan membalas dendam dan balas dendam. Petik 1. Aku tidak peduli balas dendam apa yang kamu dapatkan atau apa ketidakadilan yang kamu dapatkan, kata Huang. Aku hanya ingin membantu kamu mengalahkan Lin Ming. Setelah kau mengalahkan Lin Ming, aku harap kamu bisa memenuhi janjimu. Petik 1. Untuk janji Huang Mesi, Thunder adalah janji. Itu hanya membutuhkan beberapa keindahan terbaik. Guntur berada di kota Haizu. Tidak mudah baginya untuk hanya memiliki beberapa keindahan. Wu dan Chen tidak ada hubungannya dengan Lei Mingyuan. Mereka adalah orang asing. Adapun keluarga Zhao, Wu Yanyi seharusnya menjadi menantu mereka. Mereka seharusnya ditangani oleh keluarga Zhao, tetapi sekarang Huang Meixi telah berbicara, mereka tidak bisa menolak. Bagaimanapun, di seluruh kota Haizu, Lin Ming tak terkalahkan, dan hanya Huang Meixi yang bisa berurusan dengannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang, Zhao Guoqiang mengangguk dan berkata, Tuan Huang adalah master kungfu dan jenius langka. Secara alami, kita tidak berani memenuhi janji kita. Petik 1. Huang Meixi sedikit menganggukkan kepalanya, lalu tampak seperti dewa tua dan berhenti berbicara. Wu Zonghua duduk diam di kursinya, merasa gelisah. Ketika dia melihat Zhao Guoqiang dan bahkan Lei Mingyuan, Presiden Asosiasi Seni Marsial Haizu, dia tampak sangat menghormati pria bernama Huang Meixi. Lalu, saya khawatir Huang Meixi sangat kuat. Jadi, apakah Lin Ming di sini? Bisakah kamu mengalahkannya? Wu Zonghua tahu bahwa jika Lin Ming dikalahkan oleh Huang Meixi hari ini, dia pasti akan mati di sini. Orang tua, apakah kamu gugup? Melihat Wu Zonghua dengan tampilan yang tidak nyaman, kata Zhao Guoqiang dengan senyum dingin. Wu Zonghua mendengus dingin dan tidak berbicara. Sudah waktunya untuk mengguncang wajahku. Zhao Guoqiang pergi ke Wu Zonghua dan berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu yang sebenarnya, mertuamu akan lebih buruk daripada kematian hari ini. Dia melakukan ini pada saya keluarga Zhao, membunuh putra tertua saya, Zhao Ruhai dan putra bungsu saya, Zhao Xuanyu, tetapi saya tidak akan membunuhnya. Saya akan membuatnya tongkat, itu tepat di tengah aula saya. Kemudian dia tersenyum dingin dan berkata, dan cucu perempuanmu, kita akan memberinya menguasai Huang Meixi. Pada saat itu, hehe, Master Huang akan secara alami memperlakukan cucu perempuanmu Wu Sunyi dengan baik. Adapun kelompok Peng Yu keluarga Wumu. Perusahaan, saya sudah berurusan dengannya. Ketika perusahaan grup Peng Yu keluarga Wu Anda hancur, keluarga Zhao saya secara alami akan mengambil alih. Haha, pada titik ini, sepertinya semua hal ini menjadi kenyataan. Zhao Guoqiang tertawa dengan gembira. Tapi Wu Zonghua masih diam, tampak dingin di Zhao Guoqiang dengan wajah bahagia dan bangga. Tapi dia berdoa terus-menerus di hatinya bahwa Lin Ming sebaiknya tidak muncul. Lin Ming tidak perlu peduli padanya sama sekali. Bagaimanapun,
dia merasa bahwa dia sudah setengah kaki ke peti mati. Tapi saat itu, Lin Ming muncul, tidak hanya Lin Ming, tetapi juga cucunya Wu Sunyi. Kemudian dia melihat Lin Ming berjalan dari gerbang sekolah seni bela diri Yang Wei dengan 4 keindahan atas. Salah satu dari 4 keindahan terbaik adalah Wu Sunyi. Melihat ini, Wu Songhua menjadi pucat dan berkata dengan suara keras, "Xiao Ming, Sunyi, jangan khawatir tentang aku. Keluar dari sini." Petik 1. Keluar dari sini. Zhao Guoqiang mendengus dengan dingin dan melambaikan tangannya. Dua pria jangkung yang menjaga gerbang segera menutup gerbang dengan erat. Kemudian kedua pria itu memegang gerbang seperti dewa pintu. "Kakek, jangan khawatir." Lin Ming langsung pergi ke Wu Songhua dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku akan membantumu." Petik 1. Kemudian dia dengan dingin melirik orang-orang yang hadir dan berkata, "Tidak ada seorang pun di sini hari ini yang bisa melarikan diri." Petik 1. Yah, kesombongan. Menghadapi Lin Ming dengan ham dingin, Lei Ming berkata dengan jijik, "Jangan berpikir bahwa jika Anda memenangkan saya, Anda akan berpikir Anda tak terkalahkan. Anda tahu, ada orang-orang di luar gunung, dan Anda hanya anak kecil dengan kungfu." Petik 1. Oh, benarkah? Lin Ming menatap Lei Mingyuan dengan tenang, "Jika aku hanya anak kecil dengan kungfu, apa kamu? Kamu tidak bisa bertarung kembali di depanku. Apakah kamu 3 berusia tahun? Atau haruskah Anda kembali ke ibumu dan dilahirkan kembali?" Petik 1. Bab 94. Kata-kata Lin Ming membuat Lei Mingyuan tidak dapat berbicara, karena apa yang dikatakan Lin Ming adalah kebenaran. Lei Mingyuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia akan dengan mudah dikalahkan oleh Lin Ming. Segera setelah Wu Sunyi masuk, ia melihat Presiden Haizu Martial Arts Association, Zhao Guoqiang dari keluarga Zhao, dan lebih dari selusin praktisi seni bela diri Zhao. Selain itu, Huang Meixi, yang membuat 4 orang merasa sangat jijik, juga ada di sana. Untuk sesaat, mereka merasa sedikit gugup. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, mereka hampir tidak bisa menahan tertawa. Orang ini sangat rusak. Dan melihat Guntur Farred Face makan penampilan layu, mereka 4 orang di dalam hati adalah merasakan betapa kerennya. "Lin Ming, kamu begitu lancang bahwa kamu sekarat. Beraninya kamu begitu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu?" Melihat penampilan Bai Muyu, Bai Xiangrui tidak ingin melihat Lin Ming begitu bangga dan sombong. Dia menunjuk ke masa lalu dan berkata dengan wajah pembunuh, "Oh, apakah kamu tampaknya pada saat ini?" Lin Ming menemukan bahwa Bai Xiangrui juga ada di sana. Dia menatapnya dan berkata samar, "Beraninya kamu muncul di depanku dan berbicara denganku seperti ini. Apakah Anda ingin mencoba memanjat seperti anjing lagi?" Petik 1. "Kamu," kalimat ini juga mencekik Bai Xiangrui setengah kata. Memang, di rumah Bai Muyu sebelumnya, Lin Ming membiarkannya memanjat seperti seekor anjing, yang telah menjadi penghinaan baginya sepanjang hidupnya. Memikirkannya, dia merasa malu. Saya takut hanya ketika Lin Ming meninggal, dapatkah perasaannya menghilang sepenuhnya. "Bayi kecil, mulutmu sangat buruk." Pada saat ini, Huang Meixi menatap Lin Ming dan berkata, tetapi dia tidak memperhatikan Lin Ming. Menurutnya, ketika Lei Mingyuan mengatakan, kesuksesan Lin Ming dalam memerangi langit berarti dia telah mengembangkan 2 benang qi di tubuhnya. Pada usia Lin Ming, mengerikan bahwa ia dapat mengembangkan 2 utas qi di tubuhnya. Dia jenius. Dia berpikir itu normal bagi Lin Ming untuk menjadi sedikit sombong dan arogan. Jika dia seorang jenius seperti Lin Ming ketika dia masih muda, dia mungkin lebih arogan dan sombong. Tetapi dia merasa bahwa Lin Ming juga sangat disayangkan dan tersinggung Bai Xiangrui. Apa yang lebih disayangkan untuk Lin Ming adalah Bai Xiangrui mengundangnya. Lin Ming ditakdirkan untuk dikalahkan olehnya. Tapi kamu tidak bisa menyelamatkan hidupmu dengan mulut yang buruk.
Huang Meixi mencibir. Oh, itu kembali padamu, kamu pria tua celaka. Lin Ming juga menatapnya dengan cemooh dan berkata, kamu adalah orang tua yang celaka, apakah kamu ingin menjadi kapten keamanan perusahaan grup Pengyu? Ingin menjadi pengawal manajer umum Wu? Anda baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Sebelum Huang Meixi bisa berbicara, Bai Xiangrui marah. Dia berteriak pada Lin Ming, aku menyeka kelumpuhanmu. Kamu berani mengatakan bahwa tuanku keluar dari rumah sakit jiwa. Tolong berlutut dan kau tahu, atau berlutut dan ketuk kepala lumpuhmu. Tanpa menunggu Bai Xiangrui untuk menyelesaikan pidatonya, Lin Ming mengeluarkan kutukan, lalu melintasi wajahnya dan menamparnya. Pop! Ketika mereka mendengar tamparan keras di wajah dan teriakan, mereka melihat seluruh tubuh Bai Xiangrui terbang. Dengan keras, dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Kemudian, Hoa, Bai Xiangrui meludahkan seteguk darah bercampur dengan giginya. Lin Ming menatap Bai Xiangrui yang putus asa dan berkata, tampaknya orang tuamu tidak mengajariku dengan baik dan membiarkanmu bersumpah. Aku tidak keberatan memberitahumu pelajaran bagi orang tuamu. Kamu tahu, beberapa orang tidak bisa dimarahi olehmu. Petik 1. Tembakan ini mengejutkan seluruh audiens, dan semua orang memandang Lin Ming dengan bodoh. Anda tahu, Bai Xiangrui berada di samping Huang Meixi, dan Huang Meixi tidak bisa menghentikan tangan Lin Ming. Apakah bocah ini benar-benar kuat untuk menempuh langit? Kemudian, semua orang secara tidak sadar mengguncang kepala mereka dan berpikir itu benar-benar mustahil. Lin Ming hanya membuat serangan mendadak, dan Huang Meixi tidak bisa menghentikannya. Huang Meixi juga agak tertegun. Kecepatan Lin Ming sangat cepat sehingga dia merasa bahwa sosok di depannya lewat, dan Bai Xiangrui sudah mundur. Hanya setelah mendengar suara Lin Ming dia bereaksi. Dia bergegas dan berdiri di depan Lin Ming. Dia berkata dengan wajah suram, "Boy, aku berani mengalahkan magangku di depanku. Aku awalnya berencana untuk mengalahkanmu, tetapi sekarang sepertinya aku harus membuat rencana lain." Petik 1. Oh, rencana apa lagi yang kamu miliki? Lin Ming sebuah wajah tidak peduli, cahaya bertanya dengan cara. Yah, reputasi Huang Meixi memiliki reputasi besar di generasi barat laut Tiongkok, yang disebut Sura. Huang Meixi berkata dengan wajah bangga. Sura neraka. Lin Ming tampaknya tertarik. Generasi di barat laut Cina, selama mereka mendengar reputasi saya sebagai Sura, bisa takut kencing. Apakah kamu tahu kenapa? Huang bertanya. Oh, mengapa? Lin Ming bertanya dengan ringan. Karena, aku bisa membagi tendon tangan tulang yang salah. Setelah jeda, Huang Meixi terus bertanya pada Lin Ming, kamu seharusnya mendengar tentang ini. Bagilah tendon dan tulang yang salah. Setelah mendengar guntur jauh, wajahnya sangat berubah. Adapun yang lain, mereka semua bingung. Setelah bernafas dalam, Lei Mingyuan memandang Huang Meixi dengan jejak ketakutan di matanya dan berkata, saya telah lama mendengar bahwa ada master kungfu di daerah barat laut, dijuluki neraka Sura, yang dapat menyiksa orang dengan cara membagi tendon dan tulang. Metode penyiksaan ini dapat memisahkan sendi tulang-tulang tubuh seseorang, tetapi itu tidak akan membunuhnya. Setiap hari, orang ini dalam 2-4 jam menderita, yang lebih mengerikan daripada pergi ke neraka. Karena itu, Tuan Kungfu ini mendapat gelar neraka Sura. Saya selalu ingin melihat Sura neraka ini. Saya tidak berharap bahwa Sura ini adalah guru Huang Meixi. Berbicara tentang ini, tiba-tiba Lei Mingyuan ingat sesuatu. Dia takut dengan keringat dingin. Dia ingat bahwa dia mengirim kartu pertempuran ke Huang Meixi tahun lalu, dan Huang Meixi juga sengaja tersesat baginya. Untungnya, Huang Meixi juga melihat wajah keluarga Lei dan dengan sengaja kalah dalam kasus. Lei Mingyuan tidak berani memikirkan konsekuensi mengerikan itu. Memikirkan hal ini, Lei Mingyuan merasa tidak nyaman, seolah-olah dia telah dipisahkan oleh Huang Meixi. Sangat kuat. Dengarkan mata guntur yang jauh dengan takut akan kata-kata ini,
pertama kali orang secara alami memilih untuk percaya. Memang, kata-kata itu berasal dari Presiden Asosiasi Angkatan Bersenjata Kota Haizu, dan secara alami memiliki 100% kredibilitas. Yah, maaf. Aku belum pernah mendengar tangan ini dengan tendon yang salah. Lin Ming mengangkat bahu. Dia telah berada di luar negeri sepanjang waktu. Dia tidak terlalu jelas tentang situasi dalam lingkaran seni bela diri Cina. Sombong dan bodoh. Huang Meishi mencibir. Oke, karena kamu belum pernah mendengarnya, aku akan membiarkanmu melihatnya sebentar. Petik 1. Bab 95. Setelah mendengarkan kisah Lei Mingyuan, Zhao Guoqiang tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Dia berteriak, Tuan Huang, biarkan bocah yang sombong dan bodoh ini merasakan tanganmu. Petik 1. Memang benar bahwa tidak ada yang mau melihat Lin Ming menderita penyiksaan tanpa akhir daripada dia, dan semakin mengerikan penyiksaan, semakin baik. Dan dia sendiri tiba-tiba memikirkan cara yang luar biasa, yaitu membiarkan Lin Ming membagi tendonnya dan tangan yang salah, dan kemudian dibuat menjadi tongkat. Tampaknya adegan seperti itu menjadi kenyataan. Setelah Zhao Guoqiang berteriak, dia hampir tidak bisa menahan tertawa. Sayangnya, adegan dalam benaknya tidak akan pernah terjadi. Oh, aku akan menunjukkan kepada kamu metode saya nanti. Lin Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedikit minat. Maksudmu, apa strategimu? Huang Meixi tertegun. Kamu memiliki sarana menyiksa orang dengan membagi tendon dan tulang, dan aku memiliki jari-jari kematian. Kata Lin Ming. Jari-jari kematian. Ada apa? Huang Meixi tertegun. Dia tidak bisa menahan tertawa. Kembalikan jari kematian. Anda bisa mengatakan bahwa Yama adalah 18 cerita. Petik 1. Potong, kembalikan jari kematian. Itu benar. Segera setelah aku mendengar namanya, aku tahu aku menggertak. Petik 1. Ketika mereka mendengar itu, mereka tidak percaya untuk pertama kalinya. Mereka merasa bahwa Lin Ming menggertak. Ketika mereka melihat bahwa Huang Meishi mengatakan tangan yang salah, mereka hanya mengatakan jari kematian untuk menggertak orang. Oh, jari kematianku juga sangat kuat. Lin Ming menjelaskan, aku akan memberimu beberapa poin dan menjagamu 24 jam sehari. Seluruh tubuhmu gatal dan menyakitkan. Aku merasa begitu asam dan menyegarkan. Petik 1. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, Zhao Guoqiang dan Lei Mingyuan tertegun. Sebelum Zhao Ruhai, karena ia difoto oleh Lin Ming, ia memilih untuk bunuh diri. Zhao Mincheng difoto oleh Lin Ming selama beberapa kali, dan juga memiliki serangan, tetapi dia tidak tahan. Meskipun dia tidak bunuh diri dan tidak ingin bertanya pada Lin Ming untuk belas kasihan, dia akhirnya keluar dari negara itu dengan Zhao Xuanyu untuk menemukan cara lain. Dia tidak percaya bahwa bumi begitu besar. Tidak ada yang bisa meringankan rasa sakitnya kecuali Lin Ming. Setelah mendengar Lin Ming mengatakan ini, Huang Meishi bahkan mengubah mulutnya dan berkata, jari-jari berdarah seperti apa yang dijaga selama 24 jam. Saya belum pernah mendengarnya. Lalu, dengan dengungan dingin, dia mengambil tangannya. Sosoknya melintas dan telapak tangannya menghantam dada Lin Ming. Huang Meixi secepat kilat. Mereka hanya melihat bayangan dan berlari menuju Lin Ming. Yah, akhirnya dia akan rugi. Petik 1. Ya, dia tidak bisa sombong atau sombong. Petik 1. Aku akan membuatnya tongkat. Petik 1. Lei Mingyuan, Bai Xiangrui dan Zhao Guoqiang semua berpikir seperti ini di hati mereka, dan wajah mereka tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi bantuan dan kegembiraan. Tetapi saat berikutnya, bukan hanya mereka, tetapi juga ekspresi semua orang membeku menjadi kagum, kejutan, dan bahkan tidak percaya. Pada saat yang sama, hanya ada 3 kata dalam pikiran semua orang. Mustahil, mustahil, itu benar. Ketika Huang Meixi menyerang Lin Ming seperti kilat, hanya beberapa sentimeter dari dada Lin Ming meraih Huang Meixi oleh pergelangan tangan.
Dan Messi Wong tidak bisa bergerak. Petir seperti telapak tuan atas, yang telah berlatih 3 Ki Sutra di tubuhnya, diblok, bahkan pergelangan tangannya ditangkap oleh pihak lain. Terlebih lagi, seluruh orang tidak bisa bergerak. Tampaknya Huang Meixi tidak bisa mengeluarkan telapak tangannya atau menepuk dada Lin Ming. Mata Huang Meixi sebesar mata lembu, dan keheranannya, kejutan dan ketidakpercayaannya tidak kurang dari yang lain. Akhirnya, kemarahan bangkit di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa dia adalah tuan terbaik yang bisa mengembangkan 3 Ki Sutra di tubuhnya. Dia akan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki atau bocah lelaki yang bisa mengembangkan 2 sutra Ki di tubuhnya. Minum. Dengan minuman keras, Huang Meixi mendesak seluruh tubuhnya untuk bergerak, dari kakinya, ke kaki dan pinggangnya, dan kemudian ke pergelangan tangannya. Kekuatan ini tiba-tiba pecah, bahkan seekor gajah, di bawah kepalan seperti itu, bisa dipukul untuk terbang keluar. Terlebih lagi, itu adalah orang. Namun, untuk menghirup Huang, dia masih tidak bisa mengguncang tangan Lin Ming, yang masih memegang pergelangan tangannya. Apa yang membuatnya muntah darah adalah bahwa tangan Lin Ming memegang pergelangan tangannya terlihat longgar dan tampaknya mencubit sesuatu dengan lembut. Ekspresi wajah Lin Ming sangat santai dan acuh tak acuh. Sepertinya dia bertengkar dengan ahli top. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Petik 1. Hati Huang Meixi penuh dengan ombak. Bagaimana dia tidak bisa menjadi lawan Lin Ming, yang telah mengembangkan 3 baris Ki di tubuhnya. Ketika mereka melihat bahwa Huang Meixi tidak bergerak, seolah-olah dia telah menunjuk, dia juga menjadi patung. Apakah Huang Meixi bukan lawan Lin Ming? Neraka Sura bukan lawan Lin Ming? Lei Mingyuan juga terkejut. Itu tidak mungkin. Sifu tidak bisa kalah dari Lin Ming. Itu pasti licik Lin Ming. Petik 1. Bai Xiangrui merasa lebih sulit untuk menerima fakta ini. Bagaimana Huang Meixi kalah dari Lin Ming ketika dia memiliki 3 baris Ki di tubuhnya? Lin Ming hanya memiliki 2 baris Ki di tubuhnya. Aku berkah, kamu berani merencanakan tuanku, pergi mati. Petik 1. Kemudian, Bai Xiangrui bereaksi terlebih dahulu. Dia meraung dan bergegas ke Lin Ming. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Lin Ming menendang Bai Xiangrui di tengah dadanya. Dia menendang Bai Xiangrui lagi dan mencurahkan seteguk darah. Kali ini, dia tidak bisa berdiri. Ini hanya 2 utas Ki di tubuhmu. Bagaimana aku bisa kalah, melihat bahwa dia tidak bisa mengambil tangannya? Huang Meixi akhirnya tidak bisa menahan mulutnya. Haha, Lin Ming terkekeh. Bagaimana kamu tahu bahwa aku hanya punya 2 utas Ki di tubuhku? Kenapa? Jangan kamu, tidak hanya Huang Meixi, tetapi semua orang tidak ingin pergi dengan cara ini. Jika memang benar, Kungfu Lin Ming benar-benar mengejutkan. Di mana tanganmu yang salah? Pada saat ini, Lin Ming memberikan senyum tipis. Wajah Huang berubah lebih merah. Apakah kamu tidak ingin aku merasakan tanganmu? Lin Ming bertanya lagi. Wajah kuning maci berwarna merah dan perdarahan. Oh, Lin Ming sepertinya tiba-tiba terlihat, kamu bukan lawanku sama sekali, jadi kamu tidak bisa menggunakan tangan yang salah padaku. Lalu aku harus memperlakukannya dengan caranya sendiri dan membiarkanmu merasakan jariku dari kematian. Petik 1. Bab 96. Ham, jari Dewa Kematian. Huang Meixi mendengus dingin di hatinya. Dia masih tidak memperhatikan kata-kata Lin Ming, dan merasa bahwa Lin Ming berbicara omong kosong. Berapa poin pada tubuh manusia yang dapat membuat orang gatal dan sakit 24 jam sehari? Hal semacam ini adalah dari tanda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda peri? Melihat wajah Huang Meixi penuh dengan jijik dan tidak percaya, Lin Ming tidak peduli. Kemudian dia memindahkan jarinya dan mengangguk di Huang Meixi. Huang Meixi tidak bisa membantu mencibir, ini sangat lucu, Sebelum sebuah kata selesai, mata Maci Wong melebar dan teriakan mengerikan keluar dari mulutnya. Ceritan yang sangat menakutkan ini,
sehingga semua pertama kalinya tidak bisa membantu tetapi keluar dari benjolan angsa. Setiap orang merasa bahwa itu seperti Lin Ming mengangguk beberapa kali pada mereka, yang membuat mereka membuat suara seperti ini. Ah, itu gatal dan menyakitkan. Huang Meishi hanyalah jatuh ke tanah, terus-menerus menangis kesakitan, sambil menggaruk tubuhnya. Tapi bagaimanapun, dia masih menjadi master top, dan kemampuan mengendalikan dirinya sedikit lebih kuat, jadi dia tidak menggaruk kulitnya, tetapi untuk sementara waktu, ada banyak bekas luka di tubuhnya. Bahkan, yang paling menakutkan adalah tangisan Huang Meishi. Ini membuat orang merasa bahwa dia tampaknya menderita siksaan yang sangat tidak manusiawi. Dia. Petik 1. Zhao Guoqiang dan Lei Ming saling memandang dari kejauhan dan melihat ketakutan mendalam di mata masing-masing. Sungguh, apa yang dikatakan Lin Minggang itu benar. Ini adalah jari kematian. Tuhan, seberapa baik orang ini. Zhao Guoqiang dan Lei Mingyuan takut untuk pertama kalinya. Mereka takut pada Lin Ming dari lubuk hati mereka. Tapi juga merasa tidak berdaya, musuh yang kuat, pada akhirnya bagaimana membunuhnya. Atau apakah dia hanya mencari caranya sendiri untuk mati. Musuh seperti itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Lin Ming, tolong. Tolong, Seluruh wajah Huang Meishi telah menjadi terdistorsi. Dia terus berteriak, dan tangannya terus menggaruk tubuhnya. Kemudian dia memohon Lin Ming untuk belas kasihan. Lin Ming tampaknya menghargai penampilan Huang Meishi. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Ming, aku mohon, seruan nyeri, desibel sangat tinggi. Ini membuat semua orang takut. Huang Meishi pada saat ini juga tidak bisa peduli dengan apapun, segera bergegas untuk memegang kaki Lin Ming. Bos, saudara, tolong, selama kamu bisa menghilangkan rasa sakitku, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, dan aku tidak akan mengerutkan kening ketika kamu membiarkanku merasakan bangku. Pada saat ini, Huang Meishi telah direndam dalam keringat dingin. Dia merasa bahwa dia akan tidak dapat mendukung dirinya sendiri. Setelah beberapa menit lagi, dia merasa bahwa dia akan bunuh diri. Kenapa? Bukankah kamu sura neraka yang terkenal di barat laut? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang menjijikkan seperti merasakan bangku? Lin Ming mulut dengan jejak yang menarik, menatap Huang Meishi, kata Light. Tidak, aku bukan neraka sura. Di depan bos, aku bukan omong kosong. Bos, tolong. Pada saat ini, air mata di mata Huang Meishi tidak bisa menahan jatuh. Zhao Guoqiang terlihat konyol. Lei Mingyuan juga terlihat konyol. Anda tahu, Huang Meishi adalah seorang ahli top notch yang telah mengembangkan 3 rabisan ki di tubuhnya. Dia terkenal di barat laut. Dia adalah sura neraka bahwa semua orang takut untuk mengencingi celananya. Sekarang dia berlutut di depan Lin Ming, memohon, dan bahkan melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti mencicipi tinja. Sayang kehilangan seluruh wajah praktisi seni bela diri. Lei Mingyuan jijik dengan Huang Meishi untuk pertama kalinya. Akhirnya, dia merasa sudah waktunya untuk mengundang beberapa pakar hermit keluarga Lei. Ketika dia menyebutkan mereka, dia tidak bisa menahan perasaan bangga dan takut. Bai Xiangrui juga bodoh. Dia tidak berharap bahwa tuannya bahkan bisa mengatakan itu. Dia penuh dengan kekecewaan terhadap tuan. Dia berkata dalam hatinya, lelaki tua terkutuk ini, jika aku harus bunuh diri, aku tidak akan meminta Lin Ming untuk belas kasihan, apalagi kamu, yang masih master tiada. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming masih acuh tak acuh, Huang Meishi keluar dengan air mata dan ingus dan berteriak, "Bos, aku buta. Aku tidak tahu seberapa kuat bosnya. Itu semua omong kosongku. Ini aku yang seharusnya mati, Papa." Berbicara tentang ini, Huang Meishi segera menamparkan wajahnya. Mereka mengipasi 10 atau 20 berturut-turut. Seluruh wajah segera berubah menjadi merah dan bengkak. Ini seperti kepala babi. Tuan,
Tuan, Huang Meixi melihat bahwa Lin Ming masih tidak memiliki niat untuk melakukan apapun, dan tidak lagi khawatir tentang apapun. Dia berkata berulang kali, selama tuannya bisa meringankan rasa sakitku, hidup anjingku adalah tuan, dan tuan menyuruhku pergi ke timur, aku benar-benar tidak berani pergi ke barat. Petik 1. Zhao Guoqiang, Lei Mingyuan, Bai Xiangrui dan lainnya mendengarkan, dan mereka membenci Huang Meixi bahkan lebih. Begitu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi tuanmu. Lin Ming tersenyum di sudut mulutnya untuk menunjukkan bahwa dia telah berhasil dalam plotnya. Kemudian dia mengambil tangannya dan menamparkan Huang Meixi untuk meredakan rasa sakit Huang. Segera setelah rasa sakit lega, Meixi Huang segera menunjukkan ungkapan umum yang baru saja dia lepaskan dari neraka. Dalam napas besarnya, dia tidak pernah merasa bahwa udara bisa sangat lezat. Dalam pendapat Lin Ming, kemampuan Huang Meixi untuk mengembangkan 3 rabisan Qi dalam tubuhnya jelas merupakan salah satu jenius. Memiliki hamba seperti itu juga dapat membantunya melakukan banyak hal yang tidak dapat dia lakukan secara rahasia, seperti berurusan dengan keluarga Zhao saat ini. Ya, pada saat ini, hati Lin Ming penuh dengan pembunuhan. Dia tidak ingin mengajak keluarga Zhao lagi. Dia ingin mencuci keluarga Zhao dengan darah. Tidak diragukan lagi tidak nyaman baginya untuk maju dengan masalah ini. Sangat tepat bagi Huang Meixi untuk melakukan hal seperti itu. Huang Meixi, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menjadi pelayan pria seperti itu? Bai Xiangrui memandang Huang Meixi dengan cara yang bingung dan bertanya. Memang benar bahwa pada saat Huang mengatakan dia ingin mencicipi bangkunya, Bai Xiangrui tidak akan pernah menganggap Huang sebagai tuannya lagi. Sayang memiliki master seperti itu. Boy Smelly, berani kau memanggilku dengan namaku? Tidak ingin mati. Huang Mei menatap Bai Xiangrui dengan wajah suram dan meraung. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Bai Xiangrui berkata dengan jijik, guru seperti apa Anda? Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda telah mencicipi tinja. Sayang sekali bahwa Anda mengenali Lin Ming sebagai master. Petik 1. Jika bukan karena Bai Xiangrui dan keluarga Bai di kota Yanjing, Huang Meixi akan mengalahkannya dengan satu kepalan. Namun, dia pertama kali memberi Bai Xiangrui senyum dan kemudian menyarankan ke Lin Ming, Tuan, Bai Xiangrui sangat tidak sopan kepada Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan dia mencoba merasakan jari-jari mati Anda? Bab 97. Huang Meixi, kamu sombong. Percaya atau tidak, keluarga Bai akan segera membunuhmu. Ini segera membuat Bai Xiangrui melompat. Dia mundur dan berteriak di Huang Meixi. Huang Meixi mendengus dengan jijik dan menatap Bai Xiangrui. Boy, jika kamu dilahirkan di keluarga Bai, kamu bukan omong kosong. Kamu berani menjadi sombong denganku di sini. Petik 1. Huang Meixi, kamu menungguku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu, Bai Xiangrui memandang Lin Ming lagi, akhirnya mendengus dengan dingin, dan kemudian pergi seperti melarikan diri. Lin Ming tidak menghentikannya. Dia tidak peduli dengan Bai Xiangrui. Dan Lin Ming tidak peduli dengan Zhao Guoqiang saat ini, karena Zhao Guoqiang tidak bisa bertahan hari ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Lei Mingyuan. Dia tidak peduli tentang Lei Mingyuan sendiri, tetapi tentang keluarga Lei. Keberadaan keluarga aristokrat seni bela diri dapat ditelusuri kembali ke ratusan tahun yang lalu. Pasti ada beberapa orang tua dalam keluarga yang mirip dengan harta karun kota. Namun, untuk keberadaan seperti itu, Lin Ming juga ingin sekali mencoba. Anda tahu, ia telah mencapai hambatan dalam mempraktikkan metode pernapasan yang diajarkan oleh orang tua itu, dan dia selalu berada dalam kondisi bottleneck. Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, Anda tidak bisa mendapatkan kekuatan sutra ke-6. Mungkin keluarga Lei ini adalah kesempatannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming punya ide dalam benaknya. Dia tidak peduli dengan guntur. Ayo pergi. Lin Ming menatap kakeknya Wu Zonghua.
Wu Zonghua sepertinya tidak bangun sampai saat itu. Dia pernah melihat Master Lin Ming sebelumnya. Meskipun dia menyadari bahwa dia harus menjadi tuan, dia tidak berharap bahwa dia akan sangat kuat. Sekarang, dia benar-benar lega. Lin Ming pergi dengan Wu Sunyi dan Wu Zonghua. Tidak ada yang berani menghentikannya, dan tidak ada yang berani mengatakan lebih dari setengah kata. Setelah meninggalkan sekolah seni marsial Yang Wei, Lin Ming berkata kepada Huang Meishi, pergi dan bunuh keluarga Zhao. Aku akan mencabutnya. Apakah kamu tahu? Ya. Tuan Huang Meishi benar-benar menganggap Lin Ming sebagai tuan di dalam hatinya. Aku bercanda. Lin Ming adalah seorang pria muda yang bisa dengan mudah mengalahkan tuan seperti dia. Dia bisa berlatih 3 sutra ki di tubuhnya. Lin Ming pasti bisa berlatih setidaknya 4 sutra ki di tubuhnya. 4 roh sutra. Pikirkan sedikit, Huang Meishi merasa menyeramkan, dalam hatinya segera menganggap Lin Ming sebagai karakter umum peri. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bisa membenci pelayan seperti itu. Setelah mendapat pesanan Lin Ming, Huang Meishi segera pergi melakukan hal seperti itu. Mudah bagi Huang Meishi untuk melakukan hal yang dicopot ini. Reputasinya dari neraka surat tidak meledak. Dia telah melakukan ini setidaknya 3 kali di Northwest China. Begitu Lin Ming kembali ke perusahaan, seorang karyawan kantor R&D bergegas ke kantor presiden dan berkata kepada Wu Sunyi, Tuan Wu, itu buruk. Ada yang salah. Sampel dari produk perawatan kulit baru kami telah dicuri. Petik 1. Apa? Dicuri. Wu Sunyi segera mengerutkan kening. Setelah melihat Lin Ming, yang tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya, dia banyak menenangkan. Lalu dia berkata, ada apa? Ketika semua karyawan di ruang R&D kembali dari makan siang, mereka menemukan bahwa sampel produk perawatan kulit baru hilang. Semua orang bingung dan tidak tahu siapa yang telah mencuri mereka. Kata karyawan dengan tampilan bingung. Memang, ada 32 karyawan di ruang R&D, yang semuanya berada di kantin pada siang hari. Sebagai departemen yang paling penting dari perusahaan, ruang R&D telah memasang langkah-langkah keamanan internasional terbaru, sertifikasi murid, yang adalah untuk mengkonfirmasi apakah itu memenuhi syarat untuk masuk dengan memindai mata. R&D ruang yang ketat seperti benar-benar tidak dapat diakses untuk orang luar. Karena orang luar tidak bisa masuk, dan semua karyawan makan di kantin, kemudian, sampel perawatan kulit benar-benar menghilang. Setelah mendengarkan kata-kata karyawan, Wu Yanyi adalah bingung sejenak. Dia tidak memiliki petunjuk. Dia sadar menatap Lin Ming. Jika bahkan Lin Ming tidak bisa mengetahuinya, itu hanya akan membuktikan bahwa sampel perawatan kulit yang hilang. Wu, jangan khawatir. Saya mungkin tahu itu dalam pikiran saya. Tapi Lin Ming tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan Wu Sunyi. Apa maksudnya dengan itu? Begitu yakin, dia tahu sebelumnya bahwa sampel produk perawatan kulit akan dicuri. Melihat keraguan di mata Wu Yanyi, kata Lin Ming sambil tersenyum, Wu, Anda telah mengalami efek dari produk perawatan kulit ini jika diluncurkan ke pasar, apa yang Anda pikir penjualan akan? Tanda tanya petik 1. Wu Sunyi mengatakan tanpa ragu-ragu, penjualan pasti akan populer di seluruh negeri. Petik 1. Lin Ming sendiri memiliki ini kepercayaan diri, katanya. Tanda tanya. Ya, produk perawatan kulit ini adalah semua populer seluruh negeri. Berapa banyak pendapatan yang akan membawa ke perusahaan? Saya pikir Anda akan memiliki gagasan yang jelas. Manajer umum Biwu Do. Anda berpikir orang akan acuh tak acuh terhadap produk perawatan kulit seperti itu? Wu Sunyi mengerutkan dahi sedikit, masih sedikit bingung. Setelah dia melambaikan karyawan keluar, dia berkata kepada Lin Ming, jadi, maksud Anda bahwa karyawan di R&D ruang melihat efek magis produk perawatan kulit ini, sehingga mereka menjadi serakah? Itu benar. Lin Ming berkata pelan, sebelum di R&D ruang, aku melihat seseorang. Petik 1. Oh. Wu Sunyi sedikit terkejut. Setelah Lin Ming membuat sampel, semua orang sangat bersemangat dan gembira.
Begitu juga dia. Dia tidak melihat perilaku abnormal siapapun. Zheng Xiuying. Lin Ming memberi nama. Wu Sunyi tertegun dan kemudian menggeleng, itu Zheng Xiuying tidak mungkin. Petik 1. Oh, mengapa? Tanya Lin Ming. Wu Yanyi mengatakan, keluarga Zheng Xiuying adalah di pedesaan ketika dia pertama kali masuk perusahaan tahun lalu. Ayahnya jatuh sakit karena kondisi miskin di desa dan tidak mendapatkan perawatan medis dalam waktu yang memburuk kondisinya kemudian. Ia harus pergi ke rumah sakit besar segera untuk operasi, yang membutuhkan banyak biaya operasi tapi Zheng Xiuying saja lulus tahun lalu, dan keluarganya tidak memiliki tabungan sama sekali, jadi dia mengatakan kepada saya tentang hal itu, dan saya meminjamkan uang padanya. Zheng Xiuying tidak tahu bagaimana berterima kasih dia untuk saya pada waktu itu, mengatakan bahwa aku menyelamatkan nyawa ayahnya. Karena saya menyelamatkan nyawa ayahnya, bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal seperti itu mengkhianati perusahaan? Petik 1. Wu, setelah saya cek, Anda akan tahu jika itu dia. Lin Ming terlihat sangat percaya diri. Inilah yang membuat Wu Sunyi bingung sejenak. Baru saja, karyawan telah membuat sangat jelas bahwa setiap orang tidak tahu mengapa produk perawatan kulit telah menghilang. Ini seperti mereka telah menghilang. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, tampaknya bahwa Zheng Xiuying telah mencuri sampel produk perawatan kulit. Tiba-tiba Wu Sunyi memikirkan sesuatu. Wajahnya tenggelam dan ia mengingatkannya, "Hei, Lin Ming, jangan main-main dengan saya." Petik 1. Wu Yanyi jelas tahu bahwa Zheng Xiuying juga seorang wanita cantik. Karena ia telah bekerja di ruang R dan D sejak ia masuk perusahaan, tidak banyak orang tahu Zheng Xiuying. Sampai sekarang, aku takut tidak banyak orang tahu bahwa ada seperti wanita cantik dalam kelompok Pengyu. Bab 98. Dia tahu bahwa Lin Ming adalah tipe orang yang tidak bisa mengubah matanya ketika ia melihat seorang wanita cantik. Dia ingin matanya tumbuh pada dirinya segera. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa tak heran Lin Ming akan memperhatikan Zheng Xiuying untuk pertama kalinya. Orang ini naksir Zheng Xiuying lagi. Orang ini pasti mencoba untuk mendekati Zheng Xiuying dengan mengambil kesempatan ini. Berpikir ini, Wu Yanyi merasa bahwa niat Lin Ming adalah seperti ini. Melihat ini, Lin Ming terdiam. General Manager Wu, di mana Anda ingin pergi ambil orang semacam itu? Wu Sunyi tidak memiliki cara yang baik, Anda tidak orang semacam itu, tidak ada orang seperti itu di dunia. Petik 1. Lin Ming mengatakan, oke, saya tidak peduli tentang hal itu tapi Merwu, Anda harus berpikir tentang hal itu dengan hati-hati jika sampel produk perawatan kulit dicuri, apa konsekuensi serius mungkin itu menyebabkan. Hati Wu Sunyi ini tiba-tiba menjadi ketat. Ya, jika sampel produk perawatan kulit jatuh ke tangan perusahaan berlawanan, perusahaan akan mendorong keluar produk perawatan kulit pertama. Kemudian, pada waktu itu, perusahaan tidak akan mampu mendorong keluar produk perawatan kulit ini sama sekali. Berpikir keseriusan masalah ini, Wu Sunyi mengertakkan gigi dan berkata, oke, kau dan aku akan mencari tahu masalah ini bersama-sama. Petik 1. Wu Sunyi berpikir bahwa ini tidak diragukan lagi cara yang paling cerdas untuk melakukannya. Dengan dia menonton, bahkan jika ia memberikan Lin Ming 1000 keberanian, dia tidak berani melecehkan dan menganiaya karyawan perusahaan di depannya. Lin Ming berdiri dan berkata, oke, dalam kasus itu, mari kita pergi ke ruang pemantauan pertama. Petik 1. Apa yang kau lakukan di ruang kontrol? Wu Yanyi mengatakan apa-apa. Jika Anda pergi ke ruang pemantauan, staf dari ruang R dan D pasti ada pertama kalinya mereka menemukan bahwa sampel perawatan kulit yang dicuri, dan tidak boleh ada penemuan. Itu sebabnya sampel perawatan kulit telah menghilang. Untuk menangkap pencuri, tentu saja. Lin Ming telah pergi ke pintu. Wu Sunyi tidak tahu mengapa Lin Ming akan melakukan begitu banyak. Dia tidak bisa membantu melihat dia, tapi dia mengikutinya keluar. Di ruang monitoring,
kita dapat melihat dengan jelas di layar bahwa ketika semua karyawan keluar, sampel perawatan kulit masih utuh dalam penelitian dan pengembangan ruang. Kemudian 20 menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi, dan produk perawatan kulit menghilang seketika. Ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu berseru, menunjukkan hantu seperti ekspresi. Wu, aku pernah melihat gambar ini untuk berkali-kali. Semakin saya melihatnya, semakin ketakutan saya. Petik 1. Staf di dekatnya mengatakan. Manajer umum Wu, ruang R&D kami tidak, kata karyawan lain dengan panik di matanya. Omong kosong, jangan bicara omong kosong seperti itu. Wu merokoki segera putih mata karyawan ini. Mainkan kembali 1 jam ke depan. Pada saat ini, kata Lin Ming. Wu merokoki berkata-kata. Lin Ming, apa sih yang kamu lakukan setelah semua karyawan keluar? Sampel perawatan kulit masih di ruang R&D. Mari kita kembali dan melihat apa gunanya. Petik 1. Kau akan tahu sebentar lagi. Lin Ming sangat percaya diri. Wu hanya bisa membiarkan staf memutar layar pemantauan. Lin Ming mengingatkan, General Manager Wu lebih memperhatikan tindakan Zheng Xiuying ini. Bersenandung. Wu Sunyi bersenandung, jika Anda ingin melihat sendiri, hanya melihat itu. Tarik aku melihatnya bersama-sama. Petik 1. Memang, Wu Yanyi berpikir bahwa itu pula layar pengawasan. Tidak peduli apa berpikir Lin Ming, tidak mungkin untuk benar-benar melakukan sesuatu untuk Zheng Xiuying. Namun demikian, matanya masih tanpa sadar berfokus pada Zheng Xiuying. Setelah menonton, Wu Yanyi tidak melihat apa-apa dari perilaku Zheng Xiuying ini. Semuanya normal. Tidak hanya Zheng Xiuying normal, tapi semua orang dan semuanya normal. Ini masih adegan yang sama. Sampai semua karyawan pergi keluar untuk makan siang, sampel perawatan kulit masih dalam penelitian dan pengembangan ruang. Tidak sampai 20 menit kemudian bahwa sampel perawatan kulit ini tiba-tiba dan anehnya menghilang. Lin Ming, apa sih yang kamu lakukan? Dapatkah Anda membuatnya jelas bagi saya? Wu merokoki tidak bisa mendapatkan sedikit marah untuk mengatakan. Lin Ming lebih yakin, setelah melihat aksi Zheng Xiuying ini, saya lebih yakin akan satu hal, sampel perawatan kulit memang dicuri oleh Zheng Xiuying. Petik 1. Ini. Semua orang di ruang pemantauan sangat berkata-kata melihat Lin Ming. Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Zheng Xiuying adalah jujur, down to earth dan bekerja keras, karyawan yang baik dari pedesaan. Jika topi besar ini diletakkan pada, itu akan merusak reputasi Zheng Xiuying dan bahkan mempengaruhi masa depan Zheng Xiuying ini. Wajah Wu Sunyi tenggelam segera dan mengatakan, Lin Ming, Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Petik 1. Lin Ming mengatakan langsung, oke, sekarang aku akan mengajukan pertanyaan. Anda baru saja melihat layar monitoring. Dapatkah Anda memberitahu saya berapa kali Zheng Xiuying telah menghubungi sampel perawatan kulit ini? Semua orang bodoh yang akan memperhatikan hal ini. Oke, karena kita belum melihat, mari kita lihat kembali lagi. Kali ini, kita seharusnya tidak hanya melihat berapa kali Zheng Xiuying telah menghubungi sampel perawatan kulit, tetapi juga berapa kali orang lain telah menghubungi sampel perawatan kulit. Lin Ming menyapu kerumunan dan berkata pelan. Layar pemantauan dimainkan kembali lagi. Setelah mendapatkan peringatan Lin Ming, Wu Yanyi dan karyawan lainnya dari perusahaan mengambil serius melihat itu. Setelah membaca itu, mereka benar-benar tampak aneh dan bingung satu persatu. Wu mengatakan, dalam 1 jam, beberapa ahli dan profesor dihubungi 5 atau 6 kali. Namun Zheng Xiuying dihubungi 28 kali. Petik 1. Jenderal Wu memiliki penglihatan yang baik. Lin Ming mengangguk. Wu Yanyi mengerutkan kening dan berkata, itu benar-benar aneh bagi Zheng Xiuying menghubungi ini sampel perawatan kulit begitu banyak kali, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Zheng Xiuying mencuri sampel ini. Layar surveillance jelas menunjukkan bahwa setelah semua orang pergi keluar, kulit ini sampel perawatan masih ada. Petik 1.
Merwu, pada kenyataannya, saat ini, sampel perawatan kulit yang Anda lihat adalah bukan yang asli. Kata Lin Ming yang menakjubkan. Apa? Wu Sunyi dan karyawan lainnya dari perusahaan terkejut. Wu Sunyi diikuti, bagaimana kau tahu? Lin Ming mengatakan, ketika Zheng Xiuying di sekolah, ia harus telah terlibat dalam berbagai obat, dia adalah pengganggu. Petik 1. Wu Sunyi mengangguk, ya, ketika Zheng Xiuying di sekolah, dia benar-benar pengganggu dan seorang pria tahun di sekolah, namun, itu tidak ada hubungannya dengan apakah Zheng Xiuying adalah pengganggu atau tidak. Petik 1. Jika Zheng Xiuying bukan sueba dan tidak memiliki berbagai pengetahuan, dia tidak akan tahu tentang nol merah muda, obat yang disebut midazolam. Lin Ming mengatakan, obat ini masih dalam tahap percobaan di Harvard Medical School dan belum resmi dimasukkan ke dalam penggunaan terbesar dari obat ini adalah untuk menguraikan beberapa obat. Petik 1. Oh, apakah Anda berarti bahwa Zheng Xiuying digunakan obat ini disebut MICAM merah muda 0 untuk menguraikan sampel perawatan kulit? Wu merokok mata Yi terang untuk mengatakan. Bab 99. Kamu bisa mengatakan ya atau tidak? Lin Ming terlihat serius. Wu Sunyi lebih bingung ketika dia mendengar ini. Dia menatap Lin Ming dan berkata, tidak bisakah kau mengatakan itu sekaligus? Lin Ming terdiam, manajer umum Wu, itu bukan salahmu. Petik 1. Salahkan aku. Wu Sunyi tertegun. Ya, jika aku mengatakan semuanya sekaligus, kamu tidak akan mempercayainya. Baru saja kamu bersikeras bahwa pencuri itu tidak bisa menjadi Zheng Xiuying, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kata Lin Ming. Melihat bahwa semua orang berhenti berbicara, Lin Ming berkata perlahan, Zheng Xiuying telah menghubungi sampel perawatan kulit ini berkali-kali. Faktanya, alasannya sangat sederhana. Dia sedang mencari kesempatan untuk beralih. Ini adalah apa yang saya katakan. Setelah semua orang keluar untuk makan siang, sampel perawatan kulit di ruang penelitian dan pengembangan bukan lagi yang asli. Petik 1. Wu Sunyi tampaknya memahami sesuatu sekaligus dan berkata kepada Lin Ming, jadi, meskipun Zheng Xiuying telah memecah produk perawatan kulit dengan Micam Ping Zero, apa yang dia pecah bukanlah yang asli, tetapi yang dia beralih. Petik 1. Lin Ming mengangguk, itu benar. Zheng Xiuying pertama kali menggantikan produk perawatan kulit palsu dengan yang palsu, dan kemudian menggunakan Micam Ping 0 untuk menguraikan yang palsu. Karena itu, di layar, Anda akan melihat adegan produk perawatan kulit menghilang dalam sekejap. Petik 1. Wu Sunyi mengerutkan kening, tapi ini semua dugaanmu. Bahkan jika Zheng Xiuying menghubungi sampel perawatan kulit berkali-kali, itu tidak dapat membuktikan bahwa dia mengganti sampel, kan? Jadi kunci masalahnya adalah menemukan Zheng Xiuying, dan menemukan obat midazolam Ping 0 darinya. Kata Lin Ming dengan jaminan. Wu merokok Yi terdiam, kami berasumsi bahwa Zheng Xiuying mencuri sampel, setelah dia mencuri sampel, dia pasti akan menghancurkan 0 Ping segera, bagaimana dia masih bisa menerimanya? Petik 1. Tuan Wu, percayalah, Zheng Xiuying pasti akan membawa 0 merah muda di tubuhnya. Dengan itu, Lin Ming bangkit dan meninggalkan ruang pemantauan. Setelah memikirkannya, Wu Yanyi meminta karyawan lain untuk tinggal, sementara dia terus dengan Lin Ming. Kemudian dia berbisik di samping Lin Ming, masalah ini tidak dapat diselidiki dengan cara yang besar. Itu bukan hal yang baik, apakah itu mengganggu Zheng Xiuying atau karyawan lain? Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, saya mendengarkan General Manager Wu. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Manajer Umum Wu. Petik 1. Oke, mari kita kembali ke kantor terlebih dahulu. Aku akan bertanya Sekretaris Chen untuk memanggil Zheng Xiuying. Petik 1. Wu Sunyi segera memesan Chen Minran untuk memanggil Zheng Xiuying. Wu Sui dan Lin Ming memasuki kantor presiden bersama. Wu Sunyi mengerutkan kening dan berkata, apa yang paling saya ketakut sekarang adalah sampel bocor. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya dengan cara yang positif.
Tuan Wu, Anda dapat yakin bahwa sampel tidak pernah bocor. Petik 1. Kenapa kamu begitu yakin? Wu Sunyi tidak bisa bertanya. Karena aku belum selesai bekerja. Lin Mingli mengatakan tentu saja. General Manager Wu, pada saat ini, Zheng Xiuying keluar. Melihat Zheng Xiuying lagi, Lin Ming tidak bisa membantu mengangguk di dalam hatinya. Zheng Xiuying benar-benar kecantikan yang langka. Mungkin dia dilahirkan di pedesaan dan memiliki kulit yang sehat. Zheng Xiuying memiliki rambut pendek yang dekat dengan telinganya. Matanya cerah dan cerah, yang memberinya perasaan kecerdasan. Itu tidak terlihat seperti tipe orang yang bisa menyelinap. Wu Sunyi tidak berbicara sejenak. Dia hanya bergerak ke Lin Ming dan memelototinya. Makna itu sangat jelas. Dia memberitahu Lin Ming untuk tidak mengacaukan. Melihat bahwa Lin Ming juga ada di sini, Zheng Xiuying diam-diam merasa jijik. Dia telah mendengar tentang beberapa hal tentang Lin Ming di perusahaan untuk waktu yang lama. Dia mencium Bai Muyu, Presiden Bai, memiliki hubungan yang ambigu dengan Chen Minran, Sekretaris Jenderal Wu, serta dengan Jia Suangai, manajer baru Departemen Hubungan Masyarakat. Dia tidak mengerti mengapa Wu Sunyi merekrutnya meskipun dia mematahkan kepalanya. Namun, sebagai karyawan baru, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat saran kepada Presiden Wu. Pada saat ini, melihat Lin Ming melihat tanpa berkedip, hati Zheng Xiuying bahkan lebih dingin. Kemudian dia berbalik dan tidak membiarkan Lin Ming melihat wajahnya. Lalu dia berkata kepada Wu Sunyi, "Tuan Wu, ada apa denganmu datang kepadaku?" Dia memintamu. Wu Sunyi pergi ke Lin Ming. Zheng Xiuying tidak bisa membantu tetapi terkejut bahwa dia dan Lin Ming tidak memiliki kontak sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Ming untuk menemukannya. "Apakah kamu mencari aku?" Saat ini, Zheng Xiuying tidak memberi Lin Ming tampilan yang bagus. Dia memalingkan kepalanya dan menatap Lin Ming. Lin Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Zheng Xiuying, saya harus mengatakan bahwa Anda juga merupakan keindahan terbaik." Petik 1. Wajah Zheng Xiuying tiba-tiba mendarat dan bertanya dengan suara dingin, "Ada apa denganmu mencari aku?" "Jika tidak ada yang salah, aku akan kembali bekerja. Aku sangat sibuk dengan pekerjaanku." Petik 1. Lin Ming menyeringai, "Saya sibuk kembali untuk mengambil sampel produk perawatan kulit dari perusahaan." Petik 1. Zheng Xiuying tertegun. "Bagaimana apanya?" Lin Ming mengangkat bahu, "Maksudku sangat jelas. Apakah aku harus begitu mudah?" "Kamu," Zheng Xiuying tiba-tiba tidak ingin berbicara dengan Lin Ming. Kemudian dia menatap Wu Sunyi dan berkata, "Tuan Wu, dia menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Apakah itu saran Anda atau maksud Anda secara langsung?" Wu Yanyi berkata dengan serius, "Zheng Xiuying, sangat serius bahwa produk perawatan kulit hilang. Saya butuh seseorang untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas." Petik 1. Zheng Xiuying mengangguk dan berkata, "Tuan Wu, kamu benar. Hilangnya produk perawatan kulit memang merupakan peristiwa besar, tetapi tidak boleh diserahkan ke pengawal untuk menyelidiki." Kemudian dia melirik Lin Ming dengan jijik. "Jika Anda tidak memberikannya kepada saya untuk diselidiki, Anda akan menelepon polisi," kata Lin Ming, menatap Zheng Xiuying dengan tampilan yang sangat menarik. "Begitu polisi mengetahui kebenaran, pencuri itu akan masuk penjara." Petik 1. Zheng Xiuying menerima begitu saja, pria ini berani mencuri sampel perawatan kulit ini dari perusahaan. Jika dia tertangkap, dia akan dikirim ke penjara. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak lagi ingin berbicara omong kosong dengan Zheng Xiuying. Dia dapat melihat bahwa Zheng Xiuying tidak hanya menjadi pengganggu, tetapi juga pembohong yang sempurna. Lin Ming berkata secara langsung, "Anda adalah pencuri yang mencuri sampel produk perawatan kulit." Petik 1. Apa? Zheng Xiuying tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Kemudian dia menunjukkan wajah yang marah dan berkata, "Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Anda memfitnah dan memfitnah. Percaya atau tidak,
saya akan menuntut Anda. Petik 1. Micam Ping Zero, apakah kamu tahu obat ini? Tetapi saat berikutnya dari mulut Lin Ming untuk mengatakan 5 kata, akhirnya biarkan mata Zheng Xiuying berkedip sedikit terkejut. Zheng Xiuying terkejut. Yang mengejutkannya adalah bahwa Lin Ming sebenarnya tahu tentang obat itu. Dia belajar beberapa hari yang lalu dari seorang mahasiswa doktoral, dan kemudian dia mendapat sedikit obat ini dari siswa ini. Bab 100. Obat ini masih dalam tahap eksperimen dan belum dirilis sama sekali. Orang ini, bagaimana dia tahu? Zheng Xiuying dengan cepat tenang. Dia berpura-pura bingung dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 1. Oh benarkah? Lin Ming berjalan ke Zheng Xiuying dan berkata, karena kamu bertingkah konyol di depanku, apakah kamu percaya bahwa aku akan segera mengeluarkan pakaianmu? Ini menakut-nakuti Zheng Xiuying untuk mundur. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming tidak akan melakukannya. Orang ini, bahkan Tuan Bai, berani menciumnya dan mengeluarkan pakaiannya. Hal semacam ini bukan hanya untuk dilakukan. Wu Sunyi juga takut dengan kata-kata mendadak Lin Ming. Dia segera bangkit dan datang ke Lin Ming dan berkata dengan marah, Lin Ming, aku memperingatkanmu, jangan main-main denganku. Petik 1. Lin Ming berkata dengan senyum, lihat, kalian berdua takut. Aku bercanda. Beraninya aku menarik semua pakaian wanita cantik. Ketika Wu Sunyi dan Zheng Xiuying menghela nafas lega, kata-kata Lin Ming berikutnya membuat mereka mengangkat hati mereka ke suara mereka. Lin Ming berkata, paling-paling, saya hanya ingin mencari keindahan. Petik 1. Wajah Wu Sunyi juga berat, dan dia berkata dengan marah, Lin Ming, saya sudah memperingatkan Anda untuk tidak main-main. Anda bahkan ingin melakukan hal semacam ini. Oke, Anda tidak perlu menyelidiki masalah ini lagi. Saya akan menelepon polisi dan memberikannya kepada polisi. Petik 1. Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Wu, semua orang dapat melihat bahwa sampel produk perawatan kulit menghilang secara instan di ruang R dan D. Apakah Anda pikir polisi akan menyelidiki pencuri itu? Wu Yanyi tidak berbicara. Memang, bahkan jika dia diserahkan kepada polisi untuk diselidiki, akan sulit bagi polisi untuk mengetahui pencuri. Tapi sekarang, ketika Lin Ming ingin menarik semua pakaiannya dan lepaskan dirinya sendiri, dia secara alami tidak akan membiarkan Lin Ming melakukan hal seperti itu kepada Zheng Xiuying. Lin Ming tiba-tiba bertanya kepada Zheng Xiuying, Zheng Xiuying, apakah Anda berani membuktikan kepolosan Anda? Jika saya tidak mencari Anda, saya akan membiarkan Presiden Wu mencari Anda. Bagaimana dengan itu? Lin Ming berpikir bahwa Zheng Xiuying pasti akan setuju, karena Zheng Xiuying menyembunyikan hal-hal di fotonya sendiri. Bahkan jika Wu Yanyi mencari tubuhnya, dia juga berpikir bahwa Wu Yanyi tidak dapat menemukannya. Saat ini, Zheng Xiuying masih sedikit ragu-ragu. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kepada Zheng Xiuying, dengan cara ini, setiap orang di perusahaan kami diduga, jadi mari kita saling mencari. Anda juga dapat datang untuk mencari tubuh saya, dan Presiden Wu, Anda juga dapat mencari tubuh Presiden Wu. Petik 1. Wu Yanyi segera menatap Zheng Xiuying. Lin Ming telah mengatakan bahwa jika Zheng Xiuying tidak berbicara, maka 80% sampel perawatan kulit ada di Zheng Xiuying, dan Zheng Xiuying adalah pencuri. Melihat Wu Sunyi melihat dirinya sendiri, Zheng Xiuying menggertakkan giginya dan mengangguk, oke, aku bisa membiarkan Jenderal Wu menggeledahku, tapi aku punya satu syarat. Petik 1. Kamu bilang Wu berkata. Itu dia. Zheng Xiuying menunjuk ke Lin Ming, jika Pak Wu tidak menemukan sesuatu dari saya, Anda akan memecatnya. Saya tidak ingin melihatnya di perusahaan lagi. Petik 1. Tanpa menunggu Wu Sunyi berbicara, Lin Ming pertama kali berkata, apa masalahnya? Oke, lalu Tuan Wu akan datang dan mencariku. Zheng Xiuying hanya merentangkan lengannya, tetapi dia mencibir di hatinya.
Dia menyembunyikan sampel perawatan kulit di tempat yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Belum lagi Wu Sunyi, bahkan jika dia meminta Lin Ming untuk mencari, tidak mungkin untuk mencari tempat itu. Benar saja, setelah Wu Sunyi mencari Zheng Xiuying, seluruh tubuh Zheng Xiui kosong. Wu Sunyi sedikit kecewa. Bahkan, dia benar-benar ingin menemukan sesuatu dari Zheng Xiuying. Dia melihat Lin Ming dan akan membuka mulutnya. Lin Ming tiba-tiba berkata, "Tuan Wu, silakan cari fotonya." Ini, Wu Sunyi tidak bisa tidak melihat malu. Zheng Xiuying sangat takut bahwa dia hampir ingin berbalik dan kehabisan kantor. Dia dengan cepat tenang dan berkata dengan marah kepada Lin Ming, "Lin Ming, apa maksudmu dengan itu? Jelas bahwa kamu sengaja berusaha menghukumku." Petik 1. Kemudian dia berkata kepada Wu Yanyi, "Tuan Wu, Anda dapat melihatnya. Pertama-tama, Anda tidak menemukan sesuatu dari saya. Kedua, bagi karyawan seperti dia, lebih baik membiarkannya pergi sesegera mungkin." Petik 1. Manajer umum Wu, Lin Ming menatap Wu Sui dengan sungguh-sungguh, "Percayalah, sampel perawatan kulit dan Mi Changping 0 ada di foto Zheng Xiuying." Petik 1. Lin Ming, kamu, tapi begitu Zheng Xiui berkata 3 kata, dia tidak bisa bicara. Tidak hanya itu, dia merasa bahwa dia tidak bisa bergerak tiba-tiba. Tiba-tiba, dia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi seperti hantu. Ketika Wu Yanyi melihat Zheng Xiuying seperti ini, dia berpikir bahwa Zheng Xiuying sudah menyetujui dalam praktik semacam itu. Namun, dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, "Berbalik dan jangan lihat." Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming memalingkan kepalanya, Wu Sunyi pergi mencari foto Zheng Xiuying, dan kemudian menemukan bahwa ada 2 kantong kecil hal di dalamnya. Wu Sunyi terlihat sedikit rumit. Dia menatap Zheng Xiuying, mendesah dalam hatinya, dan akhirnya mengeluarkan 2 tas kecil. "Zheng Xiuying, aku tidak mengharapkanmu." Wu Yanyi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat optimis tentang Zheng Xiuying dan menyelamatkan nyawa ayahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Xiuying akan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Lin Ming berbalik dan menjentikkan jari-jarinya di Zheng Xiuying. Zheng Xiuying menemukan bahwa dia telah melanjutkan aksinya dan dapat berbicara. "Tuan Wu, tidak seperti ini. Dengarkan aku." Seperti yang dia katakan, Zheng Xiuying berusaha untuk mengambil 2 tas kecil dari Wu Yanyi. "Sehat." Lin Ming segera berdiri di depan Wu Sunyi dan memandang Zheng Xiuying dengan dingin. Ketika dia bersentuhan dengan mata Lin Ming, Zheng Xiuying dikejutkan secara tidak sadar dan melangkah mundur. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wu, maaf, saya gagal memenuhi harapan Anda." Petik 1. Zheng Xiuying, mengapa kamu ingin melakukan ini? Wu Sunyi sangat marah sehingga dia mempertanyakan Zheng Xiuying dengan marah. Aku, Zheng Xiuying, dengan kepalanya turun, sepertinya memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Untuk sesaat, dia tidak bisa berbicara sama sekali. "Pada saat ini, apa yang tidak bisa kamu katakan?" Wu Sunyi meraung lagi. "Aku, tiba-tiba berjuang." Zheng Xiuying tiba-tiba menatap Wu Sunyi, dan kemudian berkata, "Tuan Wu, itu salahku, itu keserakahanku. Aku terkejut dengan efek dari jenis produk perawatan kulit semacam ini, jadi saya tidak ingin mencuri produk perawatan kulit dan berniat untuk menjualnya ke perusahaan lain dengan harga tinggi." Petik 1. "Yah, aku tahu," kata Wu, tidak ingin melihat Zheng Xiui lagi. "Kamu pergi berkemas dan meninggalkan perusahaan." Petik 1. Zheng Xiuying tidak berbicara lagi, menundukkan kepalanya, dan kemudian berbalik untuk meninggalkan kantor. Melihat punggung Zheng Xiui, wajah Lin Ming menunjukkan jejak perhatian. Akhirnya, dia memberitahu Wu Sunyi dan keluar. Sementara itu, memasuki kamar mandi wanita, Zheng Xiuying segera memutar telepon, "Tuan Hua, saya mencuri sampel perawatan kulit. Itu sempurna, tetapi saya gagal.
Saya dicuri oleh Tuan Wu dan pengawalnya. Petik 1. Siapa yang selalu? Ketika Zheng Xiuying baru menutup telepon, sebuah suara ringan tiba-tiba terdengar di telinganya, yang membuat Zheng Xiuying melompat. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.